Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan hari raya pada pengusaha. Menurut Sidol, tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Hal ini disampaikan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan hari raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW meminta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran sampah. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Makanya kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Dulu Pemprov bakalan keluarin imbauan untuk kayaknya nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR pasti oknum lagi, bukan ormas ya itu sih. sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan kita bukan Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadekan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.